Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masaidatikum bil huduri fi hazihi sayyarah. Sa'ufassiru alaikum muhawarah wal khutbati wal mujadalati ala lughatil Indonesia khususan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang paling takut orang menyebut nama selama ini di Jakarta, nama Aguan dengan Antoni Salim. Menyebut namanya aja takut. Kemudian menyebut nama Agung Sedayu Group takut. Kenapa? Karena banyaknya preman-preman yang dibayar dan aparat-aparat tertentu yang dibayar, yang memata-matai. Siapa yang menyebut namanya saja bisa dipanggil ke suatu tempat dengan berbagai-bagai alasan. Nah, ketakutan seperti itulah menyebabkan hukum tidak berlaku. Orang mau mengadu kemana, orang akan berbincang dengan siapa, dan orang akan menyampaikan melalui media apa. Itu semuanya telah dikuasai oleh orang-orang berduit. Na'udzubillahi min zalik. Nah, karena itu marilah kita renungkan ayat-ayat Al-Quran tentang peristiwa-peristiwa banyak terjadi di sepanjang masa. Ada Nabi Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Lut, ada kaum yang menantang Nabi Lut, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, jadi semuanya serba antinomi, semuanya serba berpasangan, buruk dan baik. Nah, begitu pula lah tentang kehidupan manusia di dunia ini. Ada yang kaya, yang merajalela, ada yang miskin, tertindas seperti di Pantai Indah Kapuk II, seperti di Pulau Galang atau di Rempang, dan banyak di tempat-tempat lain seperti di Kalimantan, atau seperti yang terjadi di kepulauan, pulau yang menghasilkan timah, Pulau Timah, Pulau Bangka Belitung. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan ayat Al-Quranul Karim, surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, kata Allah, aku menciptakan kamu dari laki-laki dan wanita, kemudian berkembang biak menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan di antara bangsa-bangsa itu nanti yang paling baik adalah orang yang bertakwa. Yang paling mulia adalah orang yang lebih tinggi tingkat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang lebih bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang terjadi di Indonesia ini?
pada peralihan kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Di zaman pemerintahan Pak Prabowo mulai dari akhir tahun 2024 yang terjadi ialah sedikit keterbukaan. Nah, sebelum ada keterbukaan itu pun sudah banyak pengacara dan orang-orang yang peduli tentang nasib fakir miskin telah melakukan pembelaan dengan begitu hebatnya. Itulah yang disebut dengan lita'arafu, manusia saling memuliakan, saling membantu. Siapa yang paling baik membantu itu adalah orang yang lebih bertakwa. Tidak sedikit pengacara yang kita lihat di medsos mau membantu tanpa dibayar, membantu fakir miskin. Beruntunglah Indonesia masih ada orang-orang yang mau membantu orang-orang yang susah, walaupun dia sendiri juga sebenarnya mengalami kesusahan dan ancaman nyawa lagi, tapi dia tetap membela. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti juga yang terjadi di Palestina. Yang membelanya adalah Iran. Yang membelanya adalah Iran dan Yaman. Nah, kedua-duanya ini kuat membela, padahal tidak ada untungnya pribadi bagi dia, tapi dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantunya, akan memberikan pahala, walaupun balasannya tidak di dunia ini, tapi yakinlah di akhirat pasti akan diberi ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, soal bela membela ini memang sangat penting sekali. Cuma jangan salah dalam membela seperti Amerika yang membela Israel. Salah atau benar, tetap Israel dibelanya. Dia katakan right or wrong, my country. Apakah salah, apa benar, saya bela negara saya. Kalau salah, negaranya bukan diperbaiki, tapi dibela. Seharusnya kalau salah, sekalipun keluarga sendiri, seperti Israel itu kan keluarganya Amerika, seharusnya diperbaiki Israel itu, jangan dibela. Kalaupun dalam artian membela, tapi membela dalam artian positif, yakni dengan memperbaiki tingkah lakunya Israel. Nah, kalau membela Palestina, dibela bagaimana dia jangan terzalimi, rumah-rumahnya yang hancur harus diperbaiki, dibangun kembali. Kemudian kerugian material, kerugian moral, material, kerugian moralnya adalah penderitaan batin, tak bisa dihargai dengan miliaran rupiah. Siksaan batin. Kalau kehancuran puing-puing dari batu-batu marmer pecah di rumah tangga, rumah-rumah yang hancur, itu bisa dihitung dengan dolar, bisa diganti. Tapi tersiksanya jiwa, kemerdekaan yang terampas, itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi pada waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.